Insya Allah tema kita pada siang hari ini adalah tentang visi Qur'ani ya pernikahan muslimah. Ya. Sebelumnya bagi yang mungkin belum kenal ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Agus Ari Wibowo. Boleh dipanggil Uda Agus ya. Uda itu panggilan untuk laki-laki Minangkabau ya, dari Sumatera Barat. Jadi kalau Uda ya berarti asal saya aslinya dari Sumatera Barat. Domisilinya saat ini berada di Depok ya. Saya tinggal di Kota Depok. Dan alhamdulillah saat ini sebagai penulis ya, relationship coach, pelatih hubungan gitu ya, membantu banyak orang memperbaiki hubungannya. Kita ada program belajartaaruf.com dan juga ada akademi pernikahan.com ya. Ini beberapa karya yang kita udah terbitkan ya, ada indahnya menikah tanpa pacaran, makin sari makin cantik, wonderful muslimah ya menuju halal, jodohmu dekat, ta'aruf khidbah nikah, dan yang terbaru ini ya 7 penyebab wanita sulit atau lama menemukan jodoh. Nah ini adalah kursus pranikah kita ya, ini 2 bulan ya, dulu 3 bulan tapi sekarang kita perbaharui lagi sistemnya menjadi lebih baik, tentunya bisa jadi 2 bulan. Ini untuk yang laki-laki, jadi kalau yang punya calon nanti bisa diajak ya. Insya Allah nanti kita akan bikin juga webinar khusus laki-laki ya, karena ada yang nanya untuk yang cowoknya mana gitu kan, atau mungkin punya calon dan sebagainya lah gitu ya, jadi bisa diajak belajar juga. Ini untuk yang muslimah ya, bekal menikah muslimah. Untuk yang wanita, insya Allah ini nanti kita umumkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan bekal ilmu menikah, belajar selama 2 bulan ya secara intensif, nanti kita akan umumkan. Ini Instagram saya bagi teman-teman mungkin yang belum follow, bisa follow @agusariwibowo_ dan juga @belajartaaruf ya. Nanti teman-teman juga bisa bikin review dari webinar ini. Ada yang bagus, menarik dan sebagainya, bisa di-share ya di sosial medianya, mention saya di @agusariwibowo_ dan @belajartaaruf ya. Nah, tema kita hari ini adalah visi Qur'ani pernikahan seorang muslimah. Ya, kita akan bicara tentang tujuan pernikahan gitu ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita bicara lebih banyak tentang apa sih visi Qur'ani pernikahan muslimah, tapi kita perlu pelajari dulu, perlu lihat dulu, perlu tahu dulu ya beberapa tujuan pernikahan zaman now. Ini anak-anak zaman now ya. Terlihat benar tapi kurang tepat. Ya, terlihat bagus tapi kurang baik gitu ya. Apa aja? Yang pertama adalah menikah karena ikut-ikutan. Kenapa pengen nikah? Karena teman udah nikah. Kenapa pengen nikah? Karena ada tetangga udah nikah. Semua orang udah nikah di lingkungannya, jadi pengen nikah. Ya, menikah karena ikut-ikutan orang ya. Jadi orang nikah, wah kita pengen nikah. Nanti kalau misalnya kita aja yang masih sendiri, jadi gimana gitu ya? Jadi malu jomblo sendirian misalnya. Itu kurang tepat. Ya kenapa? Karena pernikahan tentunya harus jelas ya, apa tujuan teman-teman menikah, apa visinya. Bukan hanya karena ikut-ikutan. Ya, karena ikut-ikutan biar dibilang apa, biar nggak ditanyain lagi kapan nikah gitu kan. Ya akhirnya apa? Akhirnya malah nggak nyaman dengan dirinya sendiri nanti. Ada juga orang yang dia pengen menikah, tujuan pernikahannya, goal pernikahannya itu adalah untuk resepsi dan honeymoon. Ya. Jadi yang seru itu resepsinya. Makanya kalau kita tanya orang pernikahan impian, ya maka yang dimaksud pernikahan impian itu bagi sebagian orang adalah di resepsi pernikahannya. Ya, orang yang memiliki tujuan untuk resepsi dan honeymoon, biasanya mereka lebih fokus ya, lebih sibuk menyiapkan diri, menyiapkan modal, menyiapkan bekal untuk menyelenggarakan resepsinya, menyelenggarakan honeymoonnya. Karena bagi mereka ini adalah utamanya pernikahan itu ya di sini. Ya, satu hari itu yang akan terkenang selamanya, itu akan menjadi hari yang sakral gitu kan, dan itu harus dibikin semewah mungkin, dibuat sewah mungkin gitu ya, kalau bisa dihadirkan agar menjadi momen yang tidak terlupakan ya. Nah ini bagus, kelihatannya bagus ya, dan ini memang sering kalau orang bilang pernikahan impian biasanya adalah yang disebut ya honeymoonnya itu atau resepsinya itu, tapi kurang tepat ya. Karena apa? Karena resepsi pernikahan dan honeymoon itu hanyalah sebagian kecil dari pernikahan yang panjang. Kalau bicara pernikahan impian ya bukan di resepsinya.
kalau bicara kita menyelenggarakan pernikahan impian itu adalah pernikahan yang panjang. Ya, perjalanan yang mungkin belasan tahun atau puluhan tahun lah ya, jangan belasan ya. Kita doakan semuanya sehat panjang umur gitu. Jadi menikahnya itu puluhan tahun. Jadi kalau sahabat semua nih hari ini usianya masih 20-an, ya anggaplah nanti Allah kasih usia ya nikmat panjang umur dan kesehatan sampai usia 80 tahun misalnya. Atau 100 tahun ya usia maksimal gitu kan. Berarti akan ada waktu sekitar 70 tahun bersama dengan pasangan. Nah, 70 tahun bersama inilah yang dikatakan sebagai pernikahan impian. Ya, mau seperti apa pernikahan selama 70 tahun itu? Ya, apakah 70 tahun itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau mungkin ya 70 tahun itu menjadi keluarga yang penuh konflik, ya, penuh peperangan, ya, tetap bersama tapi berantem terus setiap hari gitu ya. Ya, tetap bersama tapi saling nyalahin dan sebagainya. Ya, jadi saya mengajak sahabat semua untuk fokusnya kemana? Ke yang lebih panjang. Ya, itu adalah pernikahan impian, bukan di resepsinya saja, bukan di honeymoonnya saja, tapi adalah kehidupan setelah resepsi dan honeymoon itu. Karena resepsi dan honeymoon itu cuma beberapa hari lah gitu ya. Cuma berapa lah, resepsi 1 hari ya. Kalau honeymoonnya mungkin seminggu ya gitu aja. Setelah itu teman-teman akan masuk ke dunia yang sesungguhnya ya, dunia realnya gitu kan. Dunia nyata dari pernikahan, akan ketemu dramanya dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ya. Ini banyak orang nih agak lalai, agak lupa untuk mempersiapkan bekal ilmu setelah menikahnya. Kenapa? Karena mereka mungkin terlalu sibuk untuk mempersiapkan resepsinya. Ya, ada duit, ya udah ikut resepsi, nabung buat resepsi, nabung buat honeymoon, ya. Tapi lupa, ya abai ya mempersiapkan ilmu ya, bekal ilmunya. Ya mungkin baca buku pernikahan, mungkin ikut kelas pernikahan gitu ya, meluangkan waktu untuk belajar dan sebagainya. Nah, ada juga orang yang tujuan nikahnya, ini agak receh ya, tapi banyak yang begini ya, pengen nikah kenapa? Karena pengen kayak orang-orang ya, bisa upload foto romantis gitu kan. Makanya kalau ada seleb yang menikah ya, selebgram gitu kan, baik itu yang selebgram muslim ya, atau mungkin selebgram Quran gitu ya, yang menikah itu biasanya muncul ya, hashtag hari patah hati sedunia gitu ya, hari patah hati nasional gitu. Ih, dia nikah sama yang lain gitu. Ya, kenapa? Karena muncul keirian mungkin gitu ya, atau pengen gitu ngelihat apa? Ngelihat foto-foto yang diupload. Jadi kalau pengen nikah nanti pengen juga upload foto yang romantis ya di sosmednya. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika teman-teman hanya melihat bahwa foto-foto romantis ya seolah-olah melihat pernikahan itu kayak di foto-foto ya, padahal nggak begitu juga ya teman-teman semua. Yang di foto-foto itu hanyalah yang foto terbaik ya dari sekian foto yang mereka telah ambil ya, jadi diseleksi. Yang kedua adalah tentunya mereka di sosmed itu hanya menampilkan foto-foto yang bagus. Nggak ada juga orang lagi ngambekan sama istrinya atau istrinya lagi ngambek terus dia selfie bareng lagi berantem, nggak ada. Dia lagi berantem lalu di live kan di Instagram, nggak ada. Ya yang di live kan itu ya momen-momen lagi mesra-mesranya gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada yang keren, ada yang romantis di sosial media itu kulit dari pernikahan. Ya, jangan terpengaruh atau terperdaya. Oh, pernikahan itu kayaknya seru banget ya kayak di sosmed, kayak upload foto gitu ya. Khawatirnya malah nanti setelah menikah jadi kecewa. Lah kok beda, kok nggak kayak sosmed gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Lalu ada lagi yang orang menikah karena merasa sudah tua. Ya. Nah, kalau di Indonesia yang usia 25 tahun aja belum nikah itu merasa udah tua. Ya padahal ya kalau kita lihat definisi pemuda itu di usia 18 sampai 40. Teman-teman boleh cek ya di Google ada ya, itu definisi pemuda di Indonesia. Seseorang itu bisa dikatakan anak muda, bisa dikatakan pemuda ketika usianya 18 sampai 40 ya. Jadi usia 40 itu masih anak muda. Ya. 39, 35 itu masih anak muda. Nah, tapi ya banyak di antara kita, khususnya di Indonesia, kalau usia 25 nih belum nikah, itu udah ngerasa tua, udah ngerasa telat. Ya, apalagi kalau usia 30, 33, 35 belum ketemu jodohnya udah panik. Ya. Nah, ketika menikah
tujuan menikahnya karena merasa sudah tua, ini khawatirnya malah asal milih calonnya, asal menerima. Kenapa? Karena ketika teman-teman udah merasa tua, maka akan ada rasa buru-buru, ingin cepat-cepat, ya akan muncul ketergesaan. Ya, tergesa-gesa itu nggak baik, nggak bagus. Tapi menyegerakan itu baik. Ya, menyegerakan pernikahan boleh, tapi tergesa-gesa untuk menikah jangan. Kalau menyegerakan, teman-teman insya Allah masih dalam kontrol, ya, masih dalam batas kontrolnya, masih dalam bisa melihat dengan sisi logikanya dan sebagainya dengan siapa akan menikah. Tapi kalau kondisinya udah tergesa-gesa, buru-buru, ya, ya kalau teman-teman bisa ngerasain sendiri ya ketika buru-buru melakukan sesuatu biasanya kan ada yang jatuh gitu kan, ada yang nggak beres dan sebagainya. Dalam pernikahan mungkin saja juga begitu. Meskipun nggak semua ya, nggak semua orang yang pernikahannya tergesa-gesa itu jadi buruk juga, tapi khawatirnya ketika kita buru-buru nih, tergesa-gesa nih, saya udah tua, akhirnya apa? Akhirnya asal menerima seseorang tanpa melihat agamanya, tanpa melihat akhlaknya. Ya, kenapa? Karena kalau sudah merasa tua, maka goal yang ingin dicapai segera adalah statusnya pengen segera nikah. Ya, statusnya pengen segera nikah. Siapa aja orangnya kadang nggak peduli ya. Yang penting nikah ya. Yang penting dapat buku nikah gitu kan. Nah, ya saya menyarankan jangan terburu-buru oleh usia. Ya teman-teman mungkin usianya sekarang masih 23, masih 25 atau bahkan mungkin sudah 30 ke atas tetap happy, tetap bahagia dalam menemukan jodoh. Ya tetap memilih yang terbaik ya. Jadi jangan diskon besar-besaran gitu ya meskipun usianya udah udah di atas 30. Usia di atas 30 itu masih muda. Ya, masih muda. Karena katanya kita definisinya kan muda itu sampai 40 tahun gitu ya. Jangan sampai juga ya usia udah 33 tapi asal menerima orang akhirnya setelah menikah menyesal, setelah menikah kecewa dan sebagainya. Nah, ingin menjaga diri dari zina. Lah, itu kan bagus, udah bagus kalau ingin menjaga diri dari zina. Emang buruk gitu ya. Bagus ya, tapi kurang tepat kalau misalnya itu dijadikan tujuan utama dari sebuah pernikahan. Ya, salah satu tujuan pernikahan itu memang menjaga diri dari zina. Tapi bukan berarti juga nih ya, dengan alasan biar nggak zina, teman-teman memaksakan diri untuk menikah. Ya, teman-teman memaksakan diri untuk menikah padahal orang tua mungkin belum merestui, padahal mungkin kondisinya belum siap. Ya, jangan juga memaksakan diri. Saya sering ketemu masalah ini biasanya di anak-anak muda yang pengen buru-buru nikah. Ya usia 19 tahun, usia 20 tahun gitu kan. Dianya belum siap tuh secara finansial, belum siap secara mental. Ya. Orang tua juga belum ngizinin, tapi pengen buru-buru ya untuk segera nikah. Kenapa? Ya sebenarnya karena cinta ya udah jadi bucin gitu kan, tapi kadang alasannya diubah ya. Jadi terlihat lebih elegan untuk menjaga diri dari zina. Ya, kalau saya nggak nikah, saya bisa zina dan sebagainya. Ya, menjaga diri dari zina itu, ya kata Rasulullah adalah untuk yang mampu. Jadi kalau kamu sudah mampu, maka menikahlah kata Rasul. Tapi kalau misalnya kamu belum mampu dan kamu khawatir ya akan terkena zina dan maksiat, maka ada ikhtiar lain, ada cara lain untuk menjaga diri dari zina. Caranya apa saja? Yang pertama, ya bisa dengan berpuasa. Jadi kalau ingin menjaga diri dari zina bisa dengan melakukan ibadah puasa. Yang kedua, ya bisa dengan menjaga dan menundukkan pandangan. Ya, jadi untuk menjaga diri dari zina nggak harus buru-buru segera nikah gitu ya. Tapi bisa juga dengan menundukkan pandangan. Ya, kalau bagi yang laki wanita mungkin ya menjaga pergaulan dari laki-laki, ya membatasi interaksi. Ya, jadi kalau misalnya nih ada yang masih pacaran, udah putus, ya putusin aja kalau memang belum siap untuk nikah. Ya, kondisinya belum siap untuk nikah, orang tua belum mengizinkan atau belum merestui untuk menikah, ya boleh segera diputuskan, ya. Jadi diputusin aja tuh pacarnya, ya. Kalau yang udah siap nikah, masih pacaran gimana? Udah Agus gitu kan. Kalau misalnya sama-sama udah oke, ya yakin itu yang terbaik ya silakan nikah. Ya, pacaran itu memang banyak keburukan di dalamnya. Ya, tapi bukan berarti juga nih bagi yang udah pacaran, saya bilang putus cari yang lain, nggak gitu juga. Ya, solusi bagi yang pacaran itu dua. Yang pertama, kalau belum siap menikah putusin. Yang kedua, kalau misalnya sudah
siap menikah, maka segerakan untuk menikah. Dengan catatan ya memang orangnya yang terbaik. Tapi kalau orangnya nggak terbaik gimana? Ya putusin juga gitu ya. Tapi kan saya udah cinta. Nah, ya jadi ukuran dalam memilih pasangan itu bukan karena cintanya, ya tapi karena agamanya. Ya cinta mah sama siapa aja bisa. Ya, teman-teman nih rajin interaksi ya, rajin chat ya, rajin teleponan, rajin ketemuan sama yang non muslim. Itu bisa tumbuh cinta. Ya, cinta itu kan tumbuhnya ketika bersama. Saat bersama, saat saling memberi perhatian itu cinta akan muncul, akan tumbuh. Ya. Jadi ketika itu cinta itu tumbuh bukan berarti kita menikah itu jadi alasan wah harus nikah sama dia. Kan saya cinta sama dia, nggak gitu. Masa orangnya nggak sholat dengan alasan cinta kita akan nikah sama dia, ya. Maka untuk ini kita harus punya cinta yang lebih besar dari itu. Cinta kepada lawan jenis itu ya kalau kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu tingkatannya di level kelima. Itu lawan jenis loh, ya. Karena masuknya apa namanya ke sesama manusia itu di level kelima. Cinta yang level pertamanya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Rasul level keduanya, kepada orang tua. Jadi masih jauh tuh di bawah. Tapi karena kita nggak belajar ilmu tingkatan cinta, cinta kepada lawan jenis bisa naik nih di level 1. Dia mengalahkan cinta kepada Allah, mengalahkan cinta sama Rasul, mengalahkan cinta sama orang tua. Ya, jadi ketika kita cinta sama orang lain itu wajar, itu boleh. Tapi cinta kepada orang lain itu ya bisa dikalahkan oleh cinta kita yang lebih besar kepada hal lain. Ya, cinta kita lebih besar kepada hal lain itu kepada apa? Ya kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya kalau kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya dalam bukunya yang berjudul Tamannya Orang-orang yang Sedang Jatuh Cinta itu cinta itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan cinta sama Allah ini harus di atas cinta kita kepada orang tua kita sendiri. Ya, jadi kalau orang tua kita nih udah nyuruh kita nggak boleh sholat, ya secinta apapun kita nih sama orang tua kita, karena ini udah bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak perlu ikuti, kita nggak perlu nurut. Ya, lalu cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cinta kepada orang tua. Lalu cinta kepada pasangan yang sudah halal. Lalu cinta kepada sesama Muslim. Ya, nah cinta sebelum menikah ya. Ini kalau lawan jenis kan masuknya sesama Muslim, ya ke pasangan nggak bisa karena belum halal. Nah yang keenam baru level cintanya adalah ke sesama manusia, ya. Jadi apa namanya keenam itu sesama manusia artinya adalah tanpa peduli apapun agamanya, tanpa peduli apapun rasnya, keyakinannya dan sebagainya. Ini level-level cinta. Nah cinta ke lawan jenis itu adanya di level kelima, rendah dia, ya tingginya Allah. Nah, jangan sampai nih ya cinta ke lawan jenis itu mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh nggak suka sama orang boleh, tapi jangan sampai suka itu mengalahkan rasa cinta kita sama Allah. Ya. Jadi ketika ingin menjaga diri dari zina ya tujuan pernikahannya itu bagus, tapi lihat kondisi-kondisi lainnya. Ya, dan banyak cara untuk menjaga diri dari zina. Ya bisa dengan stop komunikasi, stop video call gitu kan. Stop apapun lah ya dan sebagainya. Termasuk juga webinar ya di grup ini kenapa saya pisah gitu ya meskipun kadang masih ada aja tuh yang masuk apa ikhwan-ikhwan. Nah, karena terkadang ya beberapa kasus ya saya nemuin karena kita nggak bisa benar-benar filter itu agak susah. Karena yang daftar lumayan banyak. Jadi kadang kita nggak bisa cek satu-satu. Nah, kadang ada tuh yang lolos satu orang. Akhirnya dia chat gitu kan. Akhirnya dia lama-lama jadi teleponan, kenalan dan sebagainya. Itu adalah jalan-jalan yang mendekatkan kepada zina gitu ya, kepada maksiat jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu menikah ingin membahagiakan orang tua. Lah itu kan bagus, kok nggak boleh gitu ya. Bagus ya, tapi kurang tepat. Ya, perlu ditambahkan menikah untuk membahagiakan orang tua tapi juga membahagiakan diri sendiri. Ya, jangan hanya menikah karena membahagiakan orang tua aja. Saya pernah nemu kasus soalnya teman-teman. Ya, dia ini pernikahannya udah 12 tahun dan memang pernikahannya niatnya hanyalah untuk membahagiakan orang tuanya. Ya, tapi mereka sendiri nggak bahagia, mereka sendiri nggak bisa saling cinta, nggak bisa saling menyayangi. Mereka menikah selama 12 tahun tapi pisah rumah, pisah kamar. Ya, bayangkan ya mereka di satu rumah tapi kamarnya berbeda
dan mereka punya ya pasangan-pasangan rahasia masing-masing. Mereka saling setuju, oke kita nikah, ya. Tapi kita nggak saling cinta ya, kita hidup masing-masing begitu. Dan mereka akan romantis, akan terlihat akrab ketika di hadapan keluarga. Nah, yang begini-begini nih ya, mesti dijauhi. Jadi kalau menikah itu tidak hanya membahagiakan orang tua niatnya, tapi juga diri sendiri. Ya bahkan Rasulullah pun ya, Rasulullah SAW itu sampai mengasih tahu ke orang tua bahwa pernikahan itu ya sebenarnya buat anak-anak kalian. Kata Rasulullah apa? Ketika ada seseorang yang datang meminang putri kalian, maka tanyakan dulu kepada putri kalian. Ya, putri kalian mau nggak? Ya, maunya seorang wanita adalah diam. Ya, kalau dia nggak mau, dia akan bilang tidak. Kata Rasulullah gitu, itu ada hadisnya. Artinya apa? Artinya dalam syariat Islam pun sebenarnya pernikahan itu ya lebih utama kepada membahagiakan yang menikah, orang yang menikah, putra-putrinya. Ya, kenapa? Karena pernikahan ini adalah ibaratnya batu batanya sebuah bangsa, ya sebuah peradaban. Jadi memang harus kuat. Kalau dia yang menikah aja nggak bahagia, nggak saling cinta, nggak bisa saling menyayangi, ya gimana dia akhirnya melahirkan anak-anak yang sehat, ya anak-anak yang tangguh, ya. Yang ada nanti paling lahirnya anak-anak apa? Kalau dalam istilah psikologinya anak-anak yang penuh dengan luka batin, gitu kan? Kenapa? Karena mungkin orang tuanya nggak saling sayang, nggak saling cinta. Ya, yang ada berantem dan sebagainya, ya menikah karena terpaksa dan sebagainya. Ya makanya teman-teman semua, sahabat semua diingatkan banget tuh, diwanti-wanti ya sama Rasulullah kepada para orang tua. Kalau ada laki-laki yang ingin meminang putri kalian, maka tanya dulu sama putrinya. Putrinya mau nggak? Gitu ya. Jadi memang Masya Allah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi para orang tua ya di luar sana ya. Meskipun mungkin di sini nggak ada orang tua yang ikutan. Ya. Pengen bahagia, nah ya pengen bahagia bukan salah tapi kurang tepat. Ya, jadi ketika menikah pengen bahagia kurang tepat. Kenapa? Karena kalau memahami kebahagiaan itu hanyalah senang saja. Ya, nah pernikahan nggak selalu senang. Ya, pernikahan ada air matanya, ada sedihnya dan sebagainya. Lebih tepatnya saya mengajak teman-teman, yuk niatkan pernikahannya untuk pengen barokah. Ya, barokah itu adalah di atasnya bahagia lah gitu ya. Barokah itu adalah ketika kita bisa tetap memberikan makna yang bagus, ya memberikan respon yang baik untuk apapun kondisinya. Ya kata Umar bin Khattab, barokah itu adalah ketika kamu ya bersabar saat diuji oleh Allah dan bisa bersyukur saat dikasih nikmat oleh Allah. Jadi apapun kondisinya semuanya baik di matanya. Semuanya sama saja di matanya dan semuanya sama-sama menghadirkan kebaikan. Itu barokah ya. Lalu menikah karena capek sendiri ya, ada yang menikah begitu, pengen nikah capek sendiri ya, kemana-mana jalan sendiri, ini sendiri dan sebagainya. Wah kalau menikah pengen enak hidupnya ya. Maka saya sampaikan bahwa menikah itu adalah naik levelnya kehidupan kita. Jadi kalau ibaratnya kita sekolah ya, hari ini nih saat masih jomblo teman-teman itu ibaratnya masih SD. Saat udah nikah itu naik levelnya jadi SMP. Saat jadi orang tua naik lagi levelnya jadi SMA. Semakin naik levelnya maka semakin bertambah juga tantangannya. Semakin bertambah juga ujiannya. Ya, jadi ketika naik level tambah tantangan, bertambah ujiannya. Ya, jadi makin capek sebenarnya. Makanya banyak tuh ya, tanya aja tuh mak-mak yang udah nikah itu ya. Kadang beberapa orang malah ya kalau coba ya kalau masih sendiri gitu ya, saking rempongnya jadi mak-mak gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi ketika siap menikah ya jangan karena capek sendiri, tapi adalah ketika siap untuk berjuang lebih lagi ya. Kalau bagi teman-teman yang mau nanya boleh ya langsung masukkan di Q&A-nya. Jangan di chat ya. Chatnya mungkin saya matikan dulu kali ya. Karena di chat ini kalau kebanyakan ini pesan agak sulit untuk membacanya. Ya. Jadi Q&A, ada fitur Q&A bisa bertanya di sana. Ya, bertanyanya kapan? Boleh kapan aja, ya. Nah, kalau dalam Quran gimana sih ya? Tujuan pernikahan itu apa dalam Al-Qur'an? Apa sih visi Qur'ani pernikahan bagi setiap muslim gitu ya? Kalau dalam hal ini karena pesertanya muslimah semua, tentu adalah bagi muslimah. Ya, visi yang pertama adalah sebagai qurrata ayun. Qurrata ayun itu apa? Penyejuk mata, ya.
Qurratu ayun itu adalah sebagai penyejuk mata. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nih pernah nangis, ya nangis itu ada dua. Ada tangisan karena sedih, ada tangisan karena kecewa, ada tangisan karena marah. Itu dalam satu kelompok ya, tangisan yang negatif lah gitu. Itu air matanya biasanya panas, ya, agak panas gitu ya. Tapi ada tangisan itu satu bagian lagi ya. Tadi ada dua. Yang pertama tangisannya yang dalam bagian yang negatifnya karena hal-hal yang negatif, dan ada lagi orang yang nangisnya itu karena dia senang. Ya, tangisan bahagia. Dia ngelihat istrinya soleh banget ya, seorang laki-laki. Lalu dia nangis, Masya Allah, ya Allah, kok istri saya baik banget gini. Nah, sampai menetes tuh air matanya, itulah qurratu ayun. Dia ngelihat suaminya, mungkin nanti teman-teman kalau sudah nikah, yang ngelihat suaminya dari pagi sampai sore kerja, banting tulang gitu ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, capek pasti. Pas nyampe rumah ya, ngeluangin waktu lagi buat dengerin curhat istrinya, ngeluangin waktu lagi buat main sama anak-anaknya, ya. Jadi seorang suami itu dia jadi orang yang paling pertama bangun di rumahnya dan paling terakhir tidur. Ya, karena dia pas pagi-pagi hari paling pertama bangun, dia mengajak istrinya mungkin untuk sholat malam, bangunin anak-anaknya buat ibadah di pagi hari, ya, termasuk juga menyiapkan kebutuhan di pagi hari gitu ya, nyiapin sarapan dan sebagainya mungkin gitu ya. Nah, sampai nanti ketika udah malam dia jadi orang yang paling terakhir lagi tidur. Dia pastikan dulu semua anggota keluarganya tertidur dengan baik, baru akhirnya dia tidur. Ya. Nah itu ngelihat kondisi kayak gitu ya Mbak ngelihat suaminya begitu, itu nangis, tapi tangisnya tangis bahagia. Atau mungkin nanti udah punya anak ya, anaknya soleh ya, usia 5 tahun lagi lucu-lucunya baca ayat Al-Quran ya, baca surat pendek misalnya, atau bahkan mungkin sudah punya hafalan 1 juz ya. Kayak kita melihat Hafiz Indonesia ya, kita lihat ada anak usia 4 tahun itu bacaan Qur'annya bagus, usia 5 tahun bacaan Qur'annya bagus, itu kan kita melihatnya itu nangis ya, air mata kita keluar, tapi yang keluar itu adalah air mata bahagia. Itulah qurratu ayun. Ya, jadi ukurannya teman-teman semua ketika udah nikah nanti, ketika ini udah tercapai gitu ya, teman-teman sering nangis tapi nangisnya nangis bahagia. Ya insya Allah itu udah mencapai qurratu ayunnya. Tapi kalau sering nangis tapi nangisnya karena sedih, ya berarti masih perlu diperjuangkan lagi gitu ya. Ya, jadi qurratu ayun ini adalah kita berdoa kepada Allah, jadikan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Nah, inilah goalnya dari pernikahan itu. Ya, visinya pernikahan itu apa? Sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa aja ini udah keren. Ya, ini kita berdoa sama Allah, minta sama Allah, jadikanlah sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Jadi memang Al-Quran ini Masya Allah ya ngajarin kita itu untuk bermimpinya itu besar. Ya jadi nggak hanya lu baik aja, nggak hanya kamu bertakwa aja, tapi kamu harus menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Ya, nggak kita misalnya nih berada di lingkungan yang baik misalnya, itu berada komunitas A misalnya kan, komunitas A sebutlah komunitas takwa. Di komunitas itu aja udah keren, ya. Tapi nggak hanya sampai situ kata Allah. Ya kita disuruh lagi berpunya impian yang lebih tinggi lagi, yaitu sebagai imam, sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi artinya apa? Artinya udah bertakwanya pasti, dan dari yang bertakwa pun jadi yang terbaik. Itulah visi Qur'ani pernikahan yang pertama ya, sebagai qurratu ayun dan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah menjaga dari api neraka. Ya, beberapa waktu yang lalu di Instagram saya nulis bahwa bagaimana cara mencintai diri sendiri gitu ya. Nah, saya tulis ya di Instagram saya, cara paling utama dalam mencintai diri sendiri adalah menjaga dari api neraka. Ya, menjaga diri kita dari api neraka. Ya, sesederhana itu sebenarnya ya. Cara mencintai keluarga gimana yang utama? Ya, menjaga dari api neraka juga. Disebutkan di Al-Qur'an At-Tahrim. Ayo orang-orang beriman, ya, peliharalah. Nah, siapa dulu yang disuruh pelihara? Diri kita dulu, dirimu dulu. Dan keluargamu, baru keluarga ya. Pastikan dulu nih diri kitanya soleh, pastikan dulu nih diri kitanya baik, ya, baru nanti keluarga kita berusaha juga untuk jadi baik, ya. Peliharalah dari api neraka.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sampai mendetailkan. Ya, jadi ayatnya kan intinya kan ini aja nih sebenarnya. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Ini kan inti ayat ini kan sampai di sini. Nih, peliharalah sampai api neraka. Pesannya kan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendetailkan ya agar apa? Agar lebih masuk ya secara emosional ya kepada umat manusia yang membacanya. Ya, jadi kalau api neraka doang nggak masuk tuh, nggak tervisualkan, nggak terbayangkan ya. Tapi di sini Allah mendetailkan agar apa? Agar bisa divisualkan lebih detail. Makanya disebutkan ya di bagian selanjutnya yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini kebayangkan. Jadi api neraka itu bahan bakarnya, ditungkunya itu manusia dijejer-jejerin, dicampur sama batu, lalu dihidupin api, dinyalain api. Ya, dikasih ini penjelasan ya. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apapun yang diperintahkan kepadanya. Ya, kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ya, jadi diperjelas oleh Allah bahwa memang neraka itu kayak gitu ya, begitu mengerikan lah gitu ya. Memang di Al-Quran ini Masya Allah ya dalam menyampaikan pesan itu detail. Jadi nggak hanya kode-kodean ya, nggak hanya umum gitu ya. Ini pembelajaran juga nih buat kita semua. Nanti ketika udah berumah tangga, kita kalau mau menyampaikan sesuatu itu kepada pasangan kita detail. Nggak hanya ngasih kode aja. Ya, ini kan Allah ngasihnya detail, ngasih tahu kita. Ya, ngasih tahu surga Allah juga detail, ngasih tahu ya di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, ada air susu gitu kan, ada buah-buahan yang bisa aja dan ada bidadari dan sebagainya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam menyampaikan pesan ya di Al-Qur'an kepada kita ya, hamba-hambanya itu adalah sangat detail sekali. Ya. Nah, dalam berumah tangga pun nanti ya ketika ngomong ya sama suami sama anak ya detail ngasih taunya ya. Jangan cuma ngasih kode ya, ngasih kode orang nggak tahu gitu ya. Ini udahlah dikasih jelas api neraka, dikasih lagi penjelasan lebih detail. Ini pembelajaran kita mungkin ya dari ayat Al-Qur'an ini. Ini Allah Subhanahu wa taala pengen ya kita itu ketika baca ayat ini ngerasain ya, ngerasain bahwa ini panas ya, kebayang sama kita dan kita bisa memvisualisasikannya bahwa ini memang benar-benar mengerikan. Ya. Ini mengerikan, ini adalah hal-hal yang panas, malaikatnya juga kasar, keras gitu ya, juga kejam gitu kan dan sebagainya. Nah, jadi semangat bagi kita untuk apa? Untuk memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Nah, ini agar apa? Agar menjadi tujuan penting bagi kita. Sama nih sama kayak hal ini nih, hari ini ya. Hari ini misalnya nih, kita udah 1 tahun ya diuji oleh Allah dengan pandemi Corona, COVID-19. Karena kita merasakan ya, tahu betul nih COVID-19 ini bahaya, ya kita lihat visualnya di TV, datanya dan sebagainya di berita, di media, kita ngelihat wah banyak yang dikuburin gitu kan, masukin ke peti ya, nggak bisa ketemu sama keluarganya ketika udah meninggal dunia, nggak bisa diurus ya jenazahnya oleh keluarganya. Itu kan muncul kan kengerian. Nah, ketika kengerian itu muncul, maka orang akan menjalankan protokol kesehatan. Ya, saya yakin ya teman-teman, insya Allah orang yang patuh ya kepada protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker gitu kan. Kalau habis megang sesuatu semprot tangannya pakai hand sanitizer misalnya. Nah itu kenapa? Karena udah kebayang dalam visual kita bahwa ini ada corona, bahwa ini bahaya. Nah ayat ini sebenarnya pengen masuk tuh ke dalam kepala kita, kebayang di visual kita bahwa nanti di akhirat sana ada neraka dan kejamnya kayak gitu. Malaikatnya begitu, bahan bakarnya seperti itu. Dan itu menggerakkan teman-teman semua. Ya, menggerakkan diri kita untuk apa? Untuk memelihara diri dan keluarga. Ya, ini adalah tujuan visi pernikahan yang kedua ya. Lalu yang ketiga ya khusus muslimah ya, karena ini temanya buat muslimah, maka menjadi ibu ya yang mendampingi, mendidik dan membersamai anak-anaknya. Kalau ditanyakan apa sih peran utama wanita setelah menikah? 2. Jadi ibu dan jadi istri bagi pasangannya. Ya, makanya disebutkan di Al-Ahzab ayat 33 dan hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias ya dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah ya dan sebagainya. Jadi memang yang utama bagi seorang ibu adalah sebagai pengasuh anaknya, pendamping anaknya karena anak-anak sangat butuh ya pendampingan dan pengasuhan dari seorang ibu. Nah, tapi dalam
beberapa hal, dalam beberapa kondisi wanita yang setelah menikah itu akan melakukan berbagai peran. Ya, yang pertama nih paling ideal ya, kita bicara nih yang paling ideal. Ya, menjadi ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga pun ya bukan berarti nih teman-teman hidupnya antara dapur, kasur, sumur gitu ya. Ini kan banyak orang takut jadi ibu rumah tangga karena apa? Karena kebayang bahwa nanti kalau jadi ibu rumah tangga hidupnya malah di sana-sana aja, di sumur, dapur, kasur gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Ya, kasur gitu kan. Di sana aja capek ya jadi ibu rumah tangga. Ya, nah, tapi jadi ibu rumah tangga pun tetap perlu untuk mengekspresikan diri. Ya bisa terus berkarya, ikut berkomunitas, ikut bersosialisasi dan sebagainya. Ya, jadi ibu rumah tangga bukan berarti wah di rumah aja setiap hari, bukan begitu ya. Kalau hari ini memang karena pandemi ya mungkin banyak di rumah aja gitu ya. Tapi dia tetap berkomunikasi entah itu ikut Zoom, ketemu sama teman-temannya, silaturahim sama temannya dan sebagainya. Ya, jadi seorang laki-laki ya memberikan ruang ya untuk mengekspresikan dirinya. Karena ini penting ya bagi kesehatan mentalnya seorang emak-emak gitu ya. Karena kalau emak-emak ngurus anak aja terus-terusan setiap hari malah bisa stres ya. Kalau istilah dalam apa namanya, ada yang namanya istilahnya baby blues gitu ya. Kalau lagi anak sama anak aja. Makanya dia butuh me time-nya ya. Jadi teman-teman yang muslimah nanti ini bisa dikomunikasikan ke calon pasangannya. Oke, saya jadi ibu rumah tangga, tapi saya butuh me time nih. Ya butuh waktu sendiri, butuh waktu untuk bergaul dengan yang lain, ikut komunitas, berkontribusi ya untuk umat, berkarya dan sebagainya. Lalu yang kedua ya, akan ada juga mungkin kondisi di mana teman-teman setelah menikah ya menjalankan wirausaha, berbisnis dari rumah ya. Saat ini banyak lakuin ya online shop ya, mak-mak jadi pedagang online ya, jual skincare ya, jual frozen food dan sebagainya. Dan ini hal-hal yang lumrah, boleh, wajar ya. Apalagi kalau misalnya memang kondisi keluarganya membutuhkan. Ya. Di dalam beberapa keluarga mungkin Allah uji ya suaminya kena PHK, Allah uji suaminya penghasilannya masih kecil gitu kan. Dan suami minta pertolongan lah, ya minta bantuan sama istrinya. Maka bisa berwirausaha dari rumah. Tapi tetap ya dengan peran ini hanyalah sebagai peran tambahan. Peran utamanya tetap sebagai jadi ibu ya. Nah, lalu akan ada juga kondisi di mana mungkin teman-teman harus bekerja ya secara rutin ya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu kan. Bisa karena memang ada kebutuhan khusus ya harus biayain keluarga, atau misalnya nih seorang wanita punya jadi tulang punggung di keluarganya. Dia mau nikah, tapi saat mau nikah suaminya belum memiliki kemampuan ya untuk membiayai keluarga si wanita ini. Maka ya si wanita ya bisa dengan bekerja. Atau mungkin si wanita ini pekerjaannya itu yang mungkin pekerjaan agak susah, agak berat untuk resign ya. Misalnya ASN ya. ASN sih bisa ya resign, tapi resignnya ASN kan dampaknya bisa juga ke keluarga si wanita ya. Udah dikuliahin mahal-mahal kok kamu malah keluar dari ASN. Nah, kalau seperti ini ya saran saya ya silakan aja. Tapi tetap untuk pengasuhan anaknya tetap diutamakan ya. Misalnya di momen-momen penting seperti menyusui dan sebagainya itu diluangkan waktunya untuk anaknya minta cuti lah gitu ya. Beberapa institusi mungkin memberikan itu ya, cuti menyusui dan sebagainya. Atau mungkin dalam kondisi khusus ya, misalnya dia dokter kandungan ya, atau mungkin dokter ya. Kalau dokter saya rasa memang memutuskan untuk resign di sisi satu, di sisi lain dia juga punya semacam kontribusi penting ya untuk umat ya, yang mungkin itu agak sulit untuk digantikan oleh orang. Misalnya dokter kandungan, dokter dan dokter-dokter yang lain gitu ya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nanya, setelah nikah itu wanita ngapain ya? Kalau mau ideal ya idealnya ini yang pertama. Ya. Tapi saya yakin nggak semua orang berada di kondisi ideal. Ya atau tidak mau masuk dengan kondisi ini. Ya. Nah, kenapa? Karena ini kesempatan ya sebenarnya bagi teman-teman untuk mendampingi anaknya. Ya dari kecil ya, membersamai dan sebagainya. Oke, ini udah banyak pertanyaan ya. Masya Allah, silakan ya bagi yang nanya boleh ya, karena materinya kayaknya udah selesai.
Oh, belum, belum selesai materinya. Masih ada ya. Yang keempat ya, tujuan dari pernikahan itu adalah masuk surga sekeluarga. Ya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Ya, jadi tujuan pernikahan itu apa aja? Yang pertama kalau di Al-Quran ya, visi Qurani pernikahan muslimah adalah sebagai qurrata ayun, ya, sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu di Al-Furqan ayat 74. Yang kedua adalah menjaga dari api neraka, ya, At-Tahrim ayat 6. Ya, silakan dicatat ya, karena ini bisa jadi bahan diskusi nanti bagi teman-teman dengan pasangannya. Untuk apa? Untuk menyelaraskan visi berkeluarganya. Yang ketiga adalah menjadi ibu ya, yang mendampingi, mendidik, dan membersamai anak-anak. Yang ketiga adalah yang selanjutnya, yang ketiga, empat adalah masuk surga sekeluarga. Ya, ini adalah goalnya. Kita nyebutnya sebagai jodoh sehidup sesurga. Bersama di dunia, bareng-bareng di dunia hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat A'raf ayat 23 gitu ya. Nah, sekarang saya akan umumkan ya tentang kursus pranikah intensif selama 2 bulan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar ya lebih intensif lagi tentang ilmu pernikahan, bisa daftar hari ini juga. Ya, nanti setelah diumumkan bisa langsung daftar ya. Ini adalah sebuah program pembekalan selama 2 bulan ya, lebih ya, jadi 2 bulan plus artinya 2 bulan lebih untuk teman-teman semua. Ya. Dalam 2 bulan itu ngapain aja? Teman-teman akan belajar dalam 12 kali webinar eksklusif melalui aplikasi Zoom. Jadi webinar kayak gini nih ya, belajar langsung bareng saya dan juga istri. Jadi beberapa materi nanti istri saya akan bawakan. Lebih dari 20 modul tulisan, lebih dari 20 akses video eksklusif ya, ini video selain webinar ya, dan juga ada sesi konsultasi atau konseling secara pribadi ya, masing-masing dapat 1 sampai 2 sesi konseling pribadi via WhatsApp pribadi dan juga via grup ya. Kalau di grup bebas ya, teman-teman mau nanya kapan aja bebas, tapi untuk konseling pribadi yang hal-hal pribadi nanti 1 sampai 2 kali ya, yang laki-lakinya yang bakal jadi ayahnya dengan saya, yang bakal menikah muslimahnya nanti bareng istri saya. Nah, ini beberapa testimoni kata-kata teman-teman yang udah ikut duluan ya, pernah ikutan prosesnya kelas ini. Alhamdulillah gitu ya, ada yang udah khidbah, ada yang dapat ilmu ya, Masya Allah gitu kan. Ini udah menikah juga. Ini banyak sebenarnya, tapi kita share-nya segini aja, karena nanti malah isi presentasinya kebanyakan testimoni gitu ya. Ini Masya Allah ya, ada yang nikah, ini gini nih. Insya Allah saya akan nikah besok sore, mohon doanya. Ya, terima kasih ilmu dan bimbingannya. Jadi ini kita program udah dari 2018 ya teman-teman, udah 2018 berarti udah 3 tahun, dan alumninya alhamdulillah yang ikut sudah mencapai sekitar 2.000 orang lebih ya, 2.200 gitu ya. Jadi alhamdulillah ini udah lumayan banyak diikuti orang, udah angkatan ke-15. Jadi teman-teman ini masuknya batch 15. Nah, ini adalah jadwal belajarnya ya. Nah, Sabtu dan Minggu 6 sampai 7 Maret 2021 itu kita akan fokus di konsep diri dan self healing. Ya, membasuh luka pengasuhan, self terapi, ya, bahas inner child dan sebagainya. Kalau misalnya ada gitu ya yang belum dimaafkan, itu kita fokus di bagian itu. Ya, di mana? Di tanggal 6 sampai 7 Maret. Ya. Dan di hari selanjutnya ya, itu kita belajar sekali seminggu rutin ya, selama 2 bulan ya. Jadi ini yang konsep diri ini karena materinya berdekatan banget, saling terkait banget, jadi kita gabung jadi 2 hari. Jadi 2 hari ini intensif belajarnya, ada sekitar 4 sesi ya teman-teman belajar, dan nanti baru di Maret selanjutnya setiap hari Kamis ya. Jadi kalau yang nanya jadwal belajarnya kapan? Kamis malam pukul 20.00. Oh, saya jam segitu kerja, gimana? Insya Allah nanti ada rekamannya. Ya, jadi bagi yang kerja yang nggak bisa ikutan secara live nggak masalah ya, karena ada rekamannya. Jadi ini 4 kali pertemuan ya. Yang selanjutnya di temanya apa aja ya, kita lihat ya temanya satu-satu. Di bulan Maret itu ada memahami pola manusia berperilaku, kita menemukan
tujuan dan value hidup. Kita merancang tujuan hidup ya masuk. Cara cerdas melepaskan emosi ya, kita akan belajar self therapy, akan membantu untuk move on, berdamai dengan masa lalu dan mudah memaafkan. Kita juga akan belajar tentang merancang keuangan praktis ya. Yang selanjutnya adalah konsep pernikahan Islami ya, kita belajar fikih pernikahan ini ya. Mahar, khitbah, akad nikah hingga walimah. Kita juga akan belajar talak dan perceraian ya, tentang perceraian ya, karena banyak yang nggak tahu ya, kalau ngomong gini masuk talak 1 enggak nih. Kalau ngomong gini talaknya berapa? Kalau udah terlanjur talak 1 gimana? Kan banyak tuh ya yang bingung. Nanti kita akan kupas ya selama kurang lebih 2 jam nih materinya, lumayan ya. Fondasi berumah tangga. Ini peran penting suami apa aja, peran penting istri apa aja. Bagaimana mencintai dan lebih mencintai pasangan. Ya. Seni menghadapi konflik ya. Jadi kalau misalnya ada konflik dengan pasangan, nanti setelah menikah belajarnya gimana. Fondasi komunikasi suami istri, ilmu membangun hubungan baik dengan mertua dan orang tua setelah menikah gitu ya. Ilmu pengasuhan anak, dan juga ini bonus ya, review materi dan tanya jawab secara keseluruhan ya. Jadi total ada 12 webinar materi dan 1 webinar khusus tanya jawab. Jadi sekitar 13 webinar. Ini masa belajarnya dari Maret sampai April ya, insya Allah. Ya, setiap hari Kamis pukul 20.00. Kalau misalnya nggak bisa hadir, ada rekamannya. Nah, biaya belajarnya berapa? Biaya belajarnya murah banget teman-teman. Ya, cuma 650.000. Jadi kalau 650.000 ini kita bagi ya, sebulan itu paling ya sekitar 300 ribuan ya. Dan atau sehari itu ya sekitar 7.000. Dan bisa dicicil ya. Nah, tapi kabar baiknya khusus bagi teman-teman yang ikut webinar ini, ikut grand opening ini ya, karena ini kita sebut sebagai grand openingnya, itu teman-teman dapat diskon 50%, jadi biaya belajarnya 325.000 saja. Ya, dengan kemudahan bisa dicicil, DP-nya minimal adalah 100.000. Nah, tapi khusus nih bagi teman-teman hari ini yang ikut webinar ini secara live dan daftar ya, daftar sampai besok Senin 22 Februari 2021 pukul 23.59 ya. Ini maksudnya nggak harus pendaftar, nggak harus transfer ya. Kalau bisa ya transfernya ya silakan. Tapi kalau misalnya teman-teman nih mau transfernya nanti pas awal bulan juga boleh. Yang penting pastikan untuk mendaftar sampai besok ya, Senin 22 Februari. Itu teman-teman akan mendapatkan diskon spesial banget ya, super spesial, itu 250.000 saja. Ya, 250.000 ini apakah lunas? Enggak, ya boleh dicicil ya selama 3 bulan. Artinya nih DP-nya di bulan Februari, bulan sekarang, nanti bulan kedua Maret, dan bulan ketiganya April. Ya, jadi misalnya nih kita bikin simulasi ya, misalnya teman-teman nih DP hari ini di bulan Februari 100.000. Nanti bulan Maret, wah saya mau nyicil sekitar 100.000 lagi gitu kan, itu boleh ya. Nanti bulan April cicil lagi 50.000. Atau nanti di bulan Maret 50.000 dulu boleh ya, di bulan April nanti 100.000. Jadi insya Allah kita berikan kemudahan bagi yang mungkin mau mencicil. Tapi kalau mau lunas gimana ya, bagus ya, alhamdulillah gitu ya, silakan dilunasin. Jadi nggak harus semuanya nyicil juga ya. Menyicil ini ya buat buat mungkin yang masih ada keterbatasan dan sebagainya, tapi ingin banget belajar. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman nanti daftar dulu ya. Jadi nggak harus transfernya, tapi daftar aja dulu ya. Karena kalau udah daftar berarti udah serius buat belajar. Nanti untuk transfernya boleh akhir bulan atau awal bulan ya. Nah, tapi kalau teman-teman nih yang pernah ikut kelas belajar ta'aruf ya, alumni belajar ta'aruf, cukup 150.000 saja. Ya. Nah, ini silakan ya, ini cara pendaftarannya, teman-teman bisa langsung daftar. Ya, cara pendaftarannya gimana? Ya, kalau buat peserta baru ya yang belum pernah ikut belajar ta'aruf, maka formatnya adalah daftar kursus pranikah nama lengkap asal kota. Ya, alumni belajar ta'aruf daftarnya adalah kelas lanjutan nama lengkap asal kota. Nomornya ini ya, nomor WhatsApp. Ini bukan nomor WhatsApp yang saya gunakan untuk kirim link ya, tapi beda. Ya, jadi silakan di daftar lewat nomor WhatsApp ini. Teman-teman boleh screenshot ini format pendaftarannya dan bisa langsung daftar ya, bisa sekarang atau mungkin nanti ya.
sekarang kita mau tanya jawab dulu nih, ya jawab pertanyaan yang masuk. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak, rame ya. Karena pertanyaannya rame dan waktu kita terbatas, jadi saya pilih ya. Saya utamakan yang orangnya masih ada di sini. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Ria Hayati, ya, Master Pendidikan ya MPD. Gimana kalau orang tua lebih kuat di adat yang mayoritas non-Muslim daripada agama? Bagaimana cara kita sebagai anak untuk membicarakan keinginannya untuk menikah sesuai syariah Islam dan tidak ada kemaksiatan di saat walimah? Ya, nah ini jadi tantangan bagi banyak keluarga ya. Kenapa? Karena tidak semua keluarga kita tentunya adalah ideal gitu kan. Kalau saya sih mengambilnya gini teman-teman semua, kita mungkin tidak bisa 100% syariah itu mungkin berat ya. Berat ya, kecuali kalau misalnya dari keluarga kiai gitu kan, maknya kiai, bapaknya kiai, ibunya ustazah gitu kan, itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya orang biasa ya bukan dari kalangan yang paham agama dari awal, dari kecil, itu mungkin susah. Ya. Nah, yang bisa dilakukan apa? Berdamai, ya, berdamai dengan adat-adat, ya, terutama yang tidak bertentangan dengan syariat, ya, terutama yang tidak melanggar syariat. Nah, sementara untuk adat-adat yang ada kemaksiatan di sana, yaitu kalau bisa dibicarakan baik-baik, ya, diobrolin baik-baik, dijadikan juga sebagai wadah sarana untuk syiar ya kepada orang tua teman-teman semua. Ya, jadi sebagai wadah sarana untuk mensiarkan kebaikan. Ya, karena bisa jadi orang tua kita belum tahu gitu ya. Misalnya salah satu contohnya adalah ngundang penyanyi pakaiannya menampakkan auratnya. Itu kan ada kemaksiatan, atau nyanyi-nyanyi dengan wanita lalu yang laki-laki ya tamu yang hadir ikut goyang-goyang juga gitu kan. Jadi kayak ada saweran dan sebagainya, itu kan ada kemaksiatan. Atau mungkin hal-hal yang ada mistisnya, ada syirik, kesyirikannya dan sebagainya. Ya, nah itu dikomunikasikan baik-baik ya, mudah-mudahan ya kita juga berdoa kepada Allah orang tua bisa menerima. Ya, termasuk saya dulu saat pernikahan itu di keluarga istri saya itu awalnya mintanya ada penampilan musik gitu ya, penampilan live musik gitu, organ tunggal ya, organ tunggal, ada artisnya wanita. Kalau artis wanita kan rata-rata ya pakainya udah tahu sendiri lah gitu ya. Nah itu kita nego ya, komunikasikan. Ya, dan alhamdulillah diterima. Ya, jadi kalau kita bicaranya baik-baik, kita jelaskan alasannya apa, kebaikannya apa, insya Allah orang tua bisa nerima. Ya, karena orang tua nggak mau nerima bukan berarti menolak kebenarannya, tapi belum tahu aja. Cuman tugas anak lah ya, menyampaikan ini, kebenaran ini dengan cara yang baik, ya, dengan penuh adab ya kepada orang tua. Kalau dalam penyampaiannya anak udah kayak menggurui orang tua, udah kayak menasehati orang tua, kadang orang tua langsung ilfeel ya. Yang awalnya mungkin mau ngikutin kita, tapi pada akhirnya malah nolak ya, karena merasa digurui. Karena orang tua nggak suka digurui ya. Jadi sampaikan dengan penuh adab, bangun interaksi dengan orang tua ya secara rutin baik-baik. Ya, sentuh hati orang tuanya. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, insya Allah orang tua bisa menerima. Pertanyaan yang selanjutnya ya dari Mbak Nani. Mbak Nani ada? Oh, alhamdulillah masih ada. Assalamualaikum, mohon maaf Kak, izin bertanya. Katanya jodoh itu cerminan diri. Terus bagaimana jika kita sedang memperbaiki diri? Apakah tidak pantas mendapatkan orang yang sudah baik atau soleh? Ya, waalaikumsalam. Kalau kita sedang memperbaiki diri, insya Allah kita akan mendapatkan yang sedang memperbaiki diri juga, malah bagus gitu ya. Jadi sama-sama berjuang, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama jadi soleh bareng ya. Orang yang sedang memperbaiki diri bukan berarti nggak soleh ya. Orang soleh itu simpel kok. Ya, syarat soleh yang paling mendasar itu sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, melaksanakan yang wajib ya, sholat 5 waktu, zakat, dia puasa di bulan Ramadan ya. Insya Allah itu udah soleh. Ya, jadi soleh itu definisinya nggak perlu kita buat terlalu tinggi ya. Soleh itu yang sholat malam tahajud sekian rakaat. Soleh itu yang hafal Quran nggak gitu-gitu juga ya. Kalau gitu malah jadi susah jadinya, memberatkan diri sendiri gitu ya. Jadi kalau akhlaknya baik dan sebagainya ya insya Allah itu soleh. Ya, jadi kalau misalnya sama-sama memperbaiki diri, sama-sama sedang belajar,
ia akan ketemu dengan yang semangat belajar juga, bagus malah, ya. Dan memang belajar itu nggak ada berhentinya, memperbaiki diri itu nggak ada berhentinya juga. Tapi adalah terus menerus dilakukan, gitu ya. Selanjutnya dari Mbak Ni'matul Khairiyah ya. Udah, adakah tips untuk menyelidiki akhlak seseorang yang ta'aruf dengan kita? Karena ketika dipertemukan sudah pasti sikapnya santun. Lalu bagaimana kalau saya ingin tahu karakter aslinya? Ya, yang pertama adalah tanya ke dia pola pengasuhannya waktu kecil, tanya ke dia gimana hubungan dengan orang tuanya, tanya ke dia gimana kalau dia lagi berantem sama orang tua, kayaknya orang tua marah seperti apa. Itu bisa tanya langsung. Tanya juga ke dia kalau kamu lagi marah seperti apa gitu. Ya. Nah, selain nanya ke dia langsung, maka juga dilakukan namanya penjajakan. Penjajakan ini adalah mencari tahu secara terang-terangan ataupun diam-diam ya diri calon kita dari orang-orang sekitarnya. Bisa tetangganya, bisa teman dekatnya, bisa di musola tempat dia dekat rumahnya, ya tanyain aja sama imamnya. Pak, di sini orang ini sering sholat nggak kalau subuh? Ya itu bisa dilakukan. Tetangganya juga bisa. Nah, yang melakukan itu karena yang nanyanya yang muslimah ya Mbak Ni'matul, ya bukan Mbak ya, melakukan proses intelijensi gitu ya istilahnya ya, mengintel itu jadi detektif itu jangan Mbak sendiri ya, tapi minta tolong walinya, ayahnya boleh, kakak laki-lakinya boleh ya, jadi gitu ya, jadi tahu secara diam-diam gitu ya, baik diam-diam maupun terang-terangan lah ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika ada akhwat yang dipaksa orang tua untuk menikah dengan orang yang agamanya kurang baik, ya apa yang harus dilakukan akhwat tersebut ya? Waalaikumsalam. Yang pertama adalah menyampaikan, mengkomunikasikan ke orang tua bahwa Mbak belum bisa atau tidak bisa menerima. Jelaskan alasannya itu. Ya. Yang kedua adalah Mbak bisa juga minta tolong ke keluarga-keluarga dekat ya, misalnya kakak Mbak. Ya, tolong dong yakinin orang tua saya begini, minta tolong adik Mbak ya, tolong dong yakinin orang tua saya gini. Jadi kita cari dukungan. Ya, kadang orang tua mungkin sulit untuk dengerin anaknya, tapi orang tua bisa jadi malah dengerin anak yang lain. Ya bisa jadi dengerin om kita, dengerin tante kita. Jadi kalau kondisinya begitu, Mbak bisa silaturahim ke kakaknya ibu, ya, ke kakaknya ayah, ke adiknya ayah bilang, ya, aku sebenarnya nggak mau nih nikah sama orang ini, tapi orang tuaku minta ya untuk aku nikah gitu. Nah, kalau dipaksain, khawatirnya malah nanti nggak bagus ke depannya. Nanti cari dukungan begitu. Ya, cari dukungan begitu ya nanti insya Allah ya orang-orang itulah yang nanti akan bantu ngomong ke orang tua Mbak. Nah, itu biasanya lebih mudah dengan cara begitu. Nah, saya pun juga melakukan itu dulu ya. Bukan saya, calon istri ya. Sekarang jadi istri saya. Pas dia masih calon dulu waktu saya lamar itu kan awal-awalnya saya ditolak lah gitu ya. Tapi kita berusaha, berjuang untuk diterima. Nah, salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh calon saya sekarang yang jadi istri saya, Vida, itu adalah cari dukungan ya. Jadi minta tolong kakaknya, minta tolong tantenya, minta tolong saudara-saudaranya yang lain. Ya, jadi saudara-saudara yang lain inilah yang bantu meyakinkan si orang tua. Nah, itu lebih mudah ya, jadi cari dukungan. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya bagaimana menanggapi orang yang selalu nanya kapan nikah dan selalu berkata niatkan menikah karena ibadah, kalau teori aja dipelajari nggak akan siap-siap untuk nikah. Jadi nikah baru belajar atau belajar mempersiapkan diri dulu baru nikah. Ya, waalaikumsalam. Kalau orang nanya kapan nikah, senyumin aja. Nanti setelah nikah banyak yang nanya juga kok ya, kapan punya anak, kapan punya rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu membawa ke hati, ke perasaan pertanyaan-pertanyaan demikian ya jadinya kita akan baper terus. Ya apalagi setelah nikah akan banyak banget pertanyaannya. Ya, jadi kalau masih jomblo nih pertanyaannya cuma satu, kapan nikah? Setelah nikah, pertanyaannya banyak. Ya, kapan punya anak? Kapan suamimu naik jabatan? Kapan suamimu beliin rumah? Kapan suamimu beli motor? Kapan suamimu beli mobil gitu kan? Ya, apalagi kalau lagi kumpul keluarga tuh suka dibanding-bandingin ya. Oh, ini udah punya rumah ya, keren, bagus. Nah, kamu kok masih ngontrak? Nah, itu sering ya.
hal-hal yang demikian gitu kan. Nah, kok udah Agus tahu ya, saya ngerasain gitu. Karena saya ngerasakan sendiri gitu kan. Kalau lagi ngumpul ya ada yang belum punya anak ditanyain, "Ih, kamu nggak pengen punya anak apa kok belum punya anak sih? Kan nikahnya udah 2 tahun." Pakai itu ya, pakai alat kontrasepsi ya, digituin gitu ya. Padahal ya belum tentu juga mereka nggak pengen punya anak, tapi bisa jadi pengen, tapi memang belum Allah kasih juga. Nah, hal-hal yang gitu akan sering terjadi. Jadi nggak usah pusing banget lah ya dengan pertanyaan kapan nikah. Lalu untuk belajar kapan ya? Belajar itu dari lahir sampai ke liang lahat gitu kan. Belajar tentang pernikahan juga begitu. Sebelum nikah belajar, saat sudah nikah juga belajar. Ya belajarnya terus ya. Apakah kita harus selesai semuanya, sempurna semuanya baru nikah? Tentu enggak juga ya. Nanti kalau mempelajari semua ilmu pernikahan dulu baru menikah, ya menikahnya bisa lama gitu ya. Ilmu pernikahan itu sangat luas teman-teman semua. Tapi sebelum menikah pelajari yang penting-pentingnya, fondasi-fondasinya. Nah, fondasi-fondasi dan penting-pentingnya itulah yang kita sajikan di kursus pranikah. Jadi silakan teman-teman belajar selama 2 bulan. Gitu ya. Kalau misalnya ilmu pernikahan yang sangat luas itu mau dipelajarin semua, ya repot gitu ya. Di sebelah kanan saya ini ada 2 lemari ya, 2 rak buku ini isinya adalah buku pernikahan dan keluarga semua ya, yang referensi dari barat gitu ya. Itu dari barat aja referensinya ada sekitar puluhan judul lah ya, 30 atau 20 judul buku tebal-tebal. Ya belum lagi yang sebelah kiri ya. Ini rata-rata dari referensi Islam ya. Dari karangan Syekh Timur Tengah ya tentang pernikahan itu kalau nulis buku tebal-tebal ini. Kalau kita bacain selesai semua ya nggak kelar-kelar, nggak nikah-nikah jadinya. Ya, jadi teman-teman semua belajar sembari kalau ada calonnya ya ada yang cocok ya nikah gitu ya. Jadi begitu ya Mbak Yuli. Assalamualaikum, saya Nurul asal Depok. Izin bertanya bagaimana cara merubah mindset kita supaya tujuan-tujuan yang kurang tepat itu bisa kita ubah. Sedangkan tidak bisa dipungkiri sebagai wanita kadang tujuan-tujuan kurang tepat itu dijadikan sebagai acuan dalam menikah ya. Padahal ya kurang tepat ya. Cara mengubah mindset adalah dengan mengubah tontonan, dengan mengubah bacaan, dengan mengubah pembelajaran. Ya, mindset itu kan terbentuk dari tontonan ya. Tontonan itu bisa dari film yang kita tonton, drama, novel yang kita baca, dari lingkungan juga ya, lingkungan terdekat dan sebagainya. Nah, kalau kita mengubah mindset, ubah semua informasi yang masuk ke kepala kita. Ya, pengen nih ya punya tujuan yang lebih Islami, ya baca sirah-sirah Nabi, ya sirah-sirah Nabawiyah gitu kan, kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah istri Rasulullah dan sebagainya. Ya, jadi begitu ya. Assalamualaikum Uda Agus, bagaimana cara kita untuk mengendalikan perasaan agar tidak terjumus dalam perilaku kebucinan? Ya, Waalaikumsalam. Bucin itu terjadi karena terlalu sering, terlalu intens ya interaksinya. Baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu contohnya adalah ketemuan, teleponan, chat, ya, video call itu interaksi langsung. Tidak langsung itu interaksinya apa? Tidak langsung itu stalking sosmednya dia, nanya-nanyain apa, cari tahu tentang kabarnya dia dan sebagainya, itu yang tidak langsung. Stop komunikasi itu. Kadang nih sering ya stalkingin orang ya lama-lama jadi bucin. Ya jadi begitu ya, salah satu mengendalikan perasaan ya di perilaku kita dulu dikendalikan. Ya, yang paling mudah dikendalikan kan perilakunya gitu ya. Assalamualaikum, udah kapan waktu yang benar untuk istikharah? Apakah sebelum ada calon ataukah ketika sedang ta'aruf? Ya, kalau istikharah ya setelah ta'aruf ya, setelah mengenali. Karena tujuan istikharah itu adalah untuk mencari yang terbaik dari yang baik. Jadi yang diistikharahkan itu yang kita sudah tahu dia baik. Ya, jadi teman-teman ini misalnya ada laki-laki yang datang ya, pengen ajak ta'aruf. Belum tahu dia, berarti cari tahu dulu. Nah, ketahuan dia tuh nggak sholat misalnya ya, sholatnya bolong-bolong. Perlu nggak diistikharahkan? Nggak perlu lagi. Ya, jadi kalau misalnya dia udah jelas nggak baik, ya akhlaknya, agamanya, dia meninggalkan kewajibannya, perlu nggak diistikharahkan? Nggak perlu. Jadi yang diistikharahkan itu adalah yang baik. Ya, jadi yang udah kita tahu baik gitu ya.
Nah, untuk mendapatkan yang terbaik ya ada amalannya, ya bisa sholat hajat. Ya, sholat hajat itu kan untuk apa namanya, meminta yang terbaik pada Allah, ya. Jadi kalau istikharah itu untuk menguatkan pilihan, ya. Jadi mungkin dalam prosesnya sebelum ya sholat hajat ya minta yang terbaik, ya. Atau memiliki amalan-amalan rahasia yang disebut sebagai apa? Sebagai rekening goib, ya. Guru saya nyebutnya rekening goib, ya. Yang mana ya rekening goib ini bisa ditarik sewaktu-waktu kita dibutuhkan, ya, kita membutuhkan, ya. Jadi dulu ada kisah, mungkin teman-teman udah pernah ya dengar kisahnya. Ada seorang pemuda yang dia masuk gua lalu terperangkap dalam gua tadi, ya, terperangkap dalam gua tadi oleh batu besar dan batunya nggak bergerak, gitu kan. Akhirnya pemuda ini berdoa kepada Allah dengan mengatakan, kalau ya Allah, dulu saya pernah melakukan kebaikan A, jika itu memang saya lakukan dengan ikhlas dan dengan kebaikan, maka jadikanlah kebaikan itu, amalan itu sebagai jalan, ya, untuk membukakan saya dari membukakan batu ini, bantu yang menutup gua ini. Ya, jadi tiga pemuda ini akhirnya menyebutkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan andalannya. Sehingga akhirnya batu itu terbuka, gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga memiliki amalan-amalan yang dijadikan sebagai rekening gaib, ya. Jadi tabungan amalan kita. Nah, tabungan amalan itu bisa apa aja, bisa banyak, ya. Bisa infak, sedekah, ya. Semakin besar tentunya semakin baik, gitu ya. Misalnya adalah teman-teman sedekahnya itu adalah setiap bulan rutin, ya, membiayai anak yatim. Ya, misalnya nih teman-teman udah kerja, ya, saya nggak tahu ya kondisinya. Kalau udah kerja penghasilannya lumayan, ya, 5 juta misalnya. Sisihin tuh setiap bulan untuk satu anak, misalnya 1 juta. Nah, 1 juta dikasih buat anak yatim. Ya, pilih anak yatim yang soleh, ya, yang mungkin ada dia ngafal Quran dan sebagainya, jadiin. Atau mungkin lagi ngelihat, ya, lagi jalan, wah, ngelihat ada orang lagi pembangunan masjid, ya, mampir bentar ya ke toko bangunan, bilang beli semen dong, 1 sak, gitu kan. Atau beli ubin, gitu kan, keramik, kirim ke sana ke masjid itu bisa, ya. Tapi lihat juga ya, perhatikan juga ya orang-orang terdekatnya. Ada nggak yang membutuhkan, ya? Jangan sampai juga nanti sedekah keluar ke sana kemari, tapi orang-orang terdekat malah belum dikasih, gitu ya. Orang terdekat itu bisa orang tua, kakak, adik, sepupu, ponakan dan sebagainya. Ya, jadi bisa dengan hal-hal yang demikian juga ya, teman-teman semua. Oke, teman-teman, udah jam 10 lewat ya. Mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Silakan yang mau daftar, ya, ini format pendaftarannya. Silakan daftar sekarang juga ya, teman-teman bisa langsung daftar sekarang. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan oleh Allah, ya, berjodoh ya di kelas kursus pranikah intensif. Bagi yang sudah ada calon, ya, boleh nggak bawa calonnya? Boleh, ya, ajak calonnya juga untuk daftar, ya. Bagi yang baru join, ya, ini adalah format pendaftaran kursus pranikah intensif selama 2 bulan, ya. Nah, ini programnya tadi, ya. Untuk sini. Jadi teman-teman semua bisa daftar bentar. Oh, hilang dia. Nah, ini buat yang mau daftar, ya. Silakan, ya, yang mau daftar silakan. Silakan bisa segera daftar. Ini materi yang kita pelajari nanti. Bagi yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf banget ya karena keterbatasan waktu jadi tidak terjawab semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita belajar bareng lagi dan juga kita akan jawab. Ya, tapi insya Allah ya setiap pertanyaan yang masuk ini saya rapikan, ya. Saya simpan dan terkadang ini saya jadikan jawabannya itu di sosmed saya, di YouTube dan sebagainya. Nah, ini ya teman-teman semua, khusus hari ini pendaftarannya bayarnya 250.000, ya. Kalau belajar ta'aruf, ya, pernah ikut belajar ta'aruf 150. Ya, silakan daftar, ya. Silakan daftar, bisa daftar sekarang, ya. Screenshot nanti bisa langsung daftar.
Tapi mungkin nanti adminnya akan balas ya siang, sore, atau mungkin besok ya. Jadi daftarnya sekarang aja biar masuknya sebelum tanggal 22 besok. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf banget ya atas segala kekurangan dan keterbatasannya, khususnya bagi yang mungkin pertanyaannya belum terjawab. Saya mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita belajar bareng lagi insya Allah. Saya doakan semoga teman-teman semua segera menemukan jodoh terbaiknya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.